Selamat pagi, perkenalkan saya Krisna Suryayuda dengan NIM 243100069. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Perubahan Desain dan Kesalahan Spesifikasi Terhadap Kinerja Proyek, Analisis Keterlambatan Waktu dan Pembengkakan Biaya pada Proyek Konstruksi Gedung. Kita mulai dari latar belakang permasalahan. Seperti yang kita ketahui, sektor konstruksi secara historis selalu dituntut untuk memenuhi apa yang disebut dengan Iron Triangle, yaitu tepat biaya, tepat waktu, dan tepat mutu. Namun realitanya di lapangan, keterlambatan dan pembengkakan biaya ini bukan lagi sebuah anomali atau pengecualian, melainkan sudah menjadi realita sehari-hari yang terus-menerus memicu pemborosan sumber daya dan kerugian ekonomi yang masif bagi para pemangku kepentingan. Jika kita kerucutkan pada skala proyek high-rise building atau gedung bertingkat, masalah ini seringkali meledak pada fase transisi, yaitu dari gambar kerja menuju eksekusi lapangan. Saya menemukan ada dua akar masalah utama dari sisi internal. Yang pertama adalah perubahan desain atau design change. Instruksi perubahan yang mendadak seringkali memaksa kontraktor untuk melakukan pekerjaan ulang yang secara fatal merusak jalur kritis jadwal proyek. Yang kedua adalah kesalahan spesifikasi teknis. Dokumen yang saling bertentangan ibarat bom waktu di lapangan. Ini memaksa terjadinya pembuangan material secara sia-sia dan memicu denda keterlambatan. Kedua faktor inilah yang secara langsung melumpuhkan produktivitas proyek. Di slide keempat ada kesenjangan literatur. Lalu apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya? Berdasarkan kajian literatur terdapat kesenjangan atau research gap yang jelas. Penelitian Putra dan Sulistyo tahun 2020 hanya meneliti change order secara tunggal. Cahyana dan Setiadi pada tahun 2025 melihat faktor keterlambatan dari sisi makro yang terlalu generalis seperti cuaca, sedangkan Harya Agung pada tahun 2026 masih menggunakan pendekatan deskriptif yang lemah dan dalam memprediksi probabilitas kerugian. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut. Saya akan mengisolasi variabel internal secara spesifik pada desain dan spesifikasi, lalu menggunakan pemodelan regresi linear berganda untuk menghasilkan output praktis berupa standar operating procedure. Yang kelima ada urgensi penelitian. Mengapa penelitian ini sangat urgen untuk dilakukan? Karena ada pada faktor ancaman likuiditas yang nyata bagi kontraktor. Kita tahu bahwa margin keuntungan kontraktor pada proyek gedung sangat tipis, umumnya berkisar 5% hingga 10%. Bayangkan jika terjadi pembengkakan biaya hingga lebih dari 15% murni akibat cacat dokumen desain. Ini akan sangat menggerus modal kerja perusahaan kontraktor. Selain itu, keterlambatan ini memicu efek domino berupa lonjakan biaya overhead seperti sewa tower crane, perpanjangan asuransi, dan bunga bank, yang ujung-ujungnya seringkali bermuara pada sengketa hukum. Yang keenam ada tujuan penelitian. Berangkat dari urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menetapkan 3 tujuan utama. Yang pertama ada identifikasi, memetakan elemen spesifik dalam dokumen arsitektural dan teknis yang paling rentan mengalami perubahan atau kesalahan. Yang kedua adalah analisis kuantitatif, yaitu membuktikan secara empiris besaran pengaruh simultan dan parsial dari cacat dokumen tersebut.
terhadap presentasi deviasi waktu dan nominal pembengkakan biaya. Yang ketiga, rumusan SOP, yaitu membuat pedoman mitigasi risiko berupa SOP manajerial yang komprehensif dan evidence-based untuk mencegah masalah ini berulang. Yang ketujuh adalah materi variabel. Materi variabel ini kembali menegaskan pembaruan dari penelitian saya dibandingkan dengan peneliti terdahulu sejak 2018 hingga 2025. Yang pertama adalah penelitian dari Uni pada tahun 2018 membahas perubahan desain, kesalahan spesifikasi teknis, pembengkakan biaya, dan analisis kuantitatif dan SOP mitigasi risiko. Kemudian penelitian pada Putra dan Sulistyo pada tahun 2020 meneliti perubahan desain, keterlambatan waktu, pembengkakan biaya, dan analisis kuantitatif. Kemudian penelitian pada Cahyana dan Setiadi pada tahun 2025 membahas tentang keterlambatan waktu dan pembengkakan biaya. Kemudian pada penelitian ini saya akan membahas perubahan desain, kesalahan spesifikasi teknis, keterlambatan waktu, dan pembengkakan biaya. Kemudian terdapat metodologi dan pengumpulan data. Yang pertama adalah metodologi dengan pendekatan kuantitatif empiris. Penelitian ini menggunakan data numerik, pemodelan matematis, dan analisis statistik terukur untuk membuktikan hubungan sebab akibat antar variabel secara absolut. Yang kedua ada populasi dan sampel target. Pada proyek bangunan gedung bertingkat dengan responden ahli yang meliputi project manager, site manager, quantity surveyor, dan konsultan pengawas. Yang ketiga terdapat instrumen pengumpulan data yang berisi dari kuesioner skala Likert struktur atau data primer dikombinasikan dengan telaah dokumen aktual pada proyek seperti RKS, DED, variation order, dan kurva S atau data sekunder. Yang keempat terdapat teknik analisis statistik, yaitu pengujian instrumen atau validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan diakhiri dengan analisis regresi linear berganda seperti uji hipotesis. Yang terakhir kemudian terdapat flowchart. Yang pertama dari mulai terdapat review change request atau review perubahan desain, kemudian evaluasi pendahuluan dampak perubahan, kemudian ada penerimaan data pendukung perubahan, kemudian dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian terdapat pengolahan data. Setelah dilakukan pengolahan data, kemudian ada analisis data, kemudian dibagi menjadi dua, analisis variasi biasa, biaya, dan analisis dampak, jadwal, dan waktu. Kemudian setelah dianalisis terdapat evaluasi dan negosiasi proposal, kemudian dapat penambahan PO resmi, dan kemudian selesai. Sekian dari saya. Terima kasih.